Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jamaah salat tarawih kilat Masjid Nurullah. Kan kilat ini. Cuman 20 menit sudah selesai. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diceritakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu ditanya, salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kayak gimana? Salat malamnya Nabi SAW itu kayak gimana? Tarawihnya Nabi SAW itu kayak gimana? Beliau Aisyah menjawab, karena adalah Nabi SAW. Ben rampung sih mas. Mas, bantu mas. Ya. Taruh situ loh mas, taruh situ. Ya, terus sendek gitu. Ya. Yang penting jangan nibani saya. Udah. Saya ulangi ya. Nabi SAW ditanya. Ibunda Aisyah ditanya, salat malamnya Nabi itu gimana? Beliau SAW mengatakan, beliau radhiyallahu anha ibunda Aisyah menjawab, wis. Ganti posisi. Mas, wis taruh situ aja mas. Biar kalau jatuh enggak nibani saya. Taruh di situ mas. Angkatan terus. Wis, rasa dipasang ya enggak apa-apa. Wis, pojok. Nah, wis. Barani lagi ya. Sekali lagi aku pulang. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, salatnya Nabi SAW di luar maupun di bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mas, tinggal mas. Ya, aku tak ceramah sih. Soalnya manusia itu senangnya lihat yang gerak. Saya berdiri di sini dari tadi. Masnya yang benerin itu yang ditonton masih, orang nonton aku. Betul ya? Manusia itu senangnya seperti itu. Senang dialihkan. Ya, senang dialihkan. Makanya ini nanti benerinnya kalau udah selesai aja. Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Salatnya Nabi di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan
tidak lebih dari 11 rakaat. Semua Muhammadiyah seneng, berarti sing bener saya Muhammadiyah. Belum selesai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana 11 rakaat itu? 4 rakaat la tas'al an tulihinna wa husnihinna. 4 rakaat pertama, yang 2 rakaat itu. Jangan tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian 4 lagi, jangan tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian beliau tidur, kemudian bangun dan sholat witir 3 rakaat. Salah seorang sahabat sholat di sampingnya Nabi SAW. Nabi sholat malam, beliau sholat di samping. Memulai Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Kata beliau sahabat ini, oh mungkin mau berhenti di ayat 100. Ayat 100 Nabi lewat. Oh mungkin ayat 200. Ayat 200 Nabi lewat. Oh mungkin menyelesaikan Al-Baqarah terus ruku. Selesai Al-Baqarah beliau SAW lanjut Ali Imran. Selesai Ali Imran beliau lanjut An-Nisa. Selesai An-Nisa beliau lanjut Al-Maidah. Selesai Al-Maidah baru ruku. Selesai Al-Maidah baru ruku. Itu tarawihnya Nabi yang 11 rakaat. Ya. Tarawihnya Nabi yang 11 rakaat. Jadi kalau kita mengambil 11 rakaat, jangan ngambil angkanya doang. Angkanya tok 11 diambil, tapi panjangnya dan bagusnya enggak. Ya. Panjangnya dan bagusnya diambil juga. Minimal 1 juz lah. Minimal. Biar pas selesai Ramadan, pas khatam Quran. Itu para fuqaha bersepakat dianjurkan untuk mengkhatamkan dalam satu tarawih. Maksudnya satu Ramadan itu dalam tarawihnya paling enggak khatam sekali. Siapa? Tenang nih. Kok aku imam ini sepi. Waduh. Ibu-ibu siap? Sholatnya lama, Bu? Ya. Suatu hari Nabi SAW itu tiba-tiba keluar sholat malam di masjid yang kita sebut tarawih. Kemudian hari kedua, besoknya para sahabat cerita, tadi malam Nabi qiyamul lail, semua orang ke masjid semua. Penuh masjid. Hari ketiga penuh masjidnya. Sampai kami takut ketinggalan sahur. Sampai kami takut ketinggalan sahur. Jadi kira-kira berapa jam itu salatnya? Ya. Mulai aja anggap jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 8 jam salatnya. 8 jam salat. Makanya salatnya awake dhewe iki gak ning apa-apa nih, Pak. Enggak ada seujung kukunya. Salat kita malam tarawih 1 juz pun enggak ada apa-apanya dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rakaat 1 rakaat aja sampai 5 juz, 4 juz. 1 rakaat, 1 berdiri. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu beberapa kali itu kalau sholat malam itu di luar Ramadan ya, sholat malam itu beliau cuma sempat 1 rakaat. Bayangkan, cuma sempat witir 1 rakaat. Ya dia kan presiden, khalifah ya, khalifah. Kekuasaannya kan membentang dari barat sampai timur, dari mulai ujung Spanyol sana sampai perbatasan Cina. Afrika Utara itu semua dikuasai oleh Utsman bin Affan. Mesir, Afrika Utara semua sampai ke Maroko, ke Tunisia, sampai nyebrang ke Spanyol itu ya. Hampir masuk ke Prancis. Hampir masuk ke Prancis di masa kedepannya, bukan di masa Utsman. Kemudian ke sana itu ke timur itu sampai perbatasan Cina. Ke utara itu sampai ke Azerbaijan. Besar sekali kan?
Sudah begitu istrinya banyak, makanya sibuk. Sholatnya malam cuman sempat berapa? Witir 1 rakaat. Tapi beliau witir itu habis isya, rukuknya waktu sahur. Khatam Quran 1 rakaat, Pak. Khatam Quran 1 rakaat. Mau coba? Nanti biar disiapkan ambulan di belakang itu ya. Ngeblak. Makanya perlu kadang-kadang kita itu mengukur kekuatan kita. Coba sekali-sekali ngadakan sholat qiyamul lail sak ngeblake. Berapa juz sak ngeblake? Begitu ini sing bu, berarti Pak Fulan maksimal sak mene, gitu ya. Bu, oh Pak Fulan 2 juz, yang satu 1 juz, 2 juz, yang ngeblak 3 juz ya 3 juz. Ya. Ternyata di Temboro itu ada pesantren di sana itu. Itu keloteran, Pak. Terawih 1 juz ada, terawih 3 juz ada, terawih 10 juzan ya ada, kloter terawih 15 juz ya ada, kloter terawih khatam semalam ya ada. Jadi semalam khatam dari isya sampai subuh, isya sampai subuh. Itu semua ada jamaahnya. Dan Bapak Ibu, yang menentukan kuat atau tidak kuat itu bukan fisiknya, tapi betah atau tidak betah. Betah berdiri lama, itu bapak-bapak kalau jadi among tamu di acara nikahan, berdirinya lama enggak? Lama. Kuat apa enggak? Kuat. Pakai rukuk sujud enggak? Enggak. Jadi cuma berdiri gitu. Kalau sholat kan pakai rukuk, sujudnya dilamakan biar istirahat. Duduk di antara 2 sujudnya dilamakan biar istirahat, yang gitu kan? Tapi kalau ternyata pas sholat kuat, pas sholat enggak kuat, pas among tamu kok kuat? Oh diamplopi Ustaz. Wah, lah iki. Karena kita tidak betah dengan sholat. Karena kita tidak betah mendengarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana mau betah, bacanya saja nggak bisa, kan begitu. Pertanyaannya, berapa banyak sih masyarakat yang tidak bisa baca Quran? Ternyata Departemen Agama tahun 2009 juga pernah diungkapkan juga di tahun 2019, ada data bahwa lebih dari 50% masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Jadi kalau umat Islam ada 100 juta, ada 200 juta, lebih dari 100 jutanya itu Islam neng ora iso maca Quran. Isin-isin ini namung mboten, Pak? Ya kudune isin, Pak. Aku Islam dari lahir. Saya Islam dari lahir. Sampeyan saged maca Quran, mboten saged. Lah sejak lahir ki ngopo gitu. Itu 100 jutanya, anggap 100 juta nggak bisa baca Quran. Lah 100 jutanya bisa baca Quran, bisa. Dari yang bisa baca Quran jumlahnya 100 juta itu, yang rutin baca tiap hari tambah sedikit nggak? Tambah sedikit lagi. Dari sedikit yang rutin baca Quran tiap hari itu, yang paham isinya lebih sedikit lagi nggak? Lebih sedikit lagi. Dari yang paham, sing mendakwahkan lebih sedikit lagi nggak? Lebih sedikit lagi. Dari yang dakwahkan itu, sing ngamal ke, tambah suwitik meneh. Itulah umat Islam Indonesia ini mengkhawatirkan. Mudah diombang-ambing, mudah ditipu, ya cara Jawa niku gampang kapusan. Gampang kapusan. Karena masyarakat Indonesia mayoritas tidak bisa baca Quran. Karena nggak bisa baca Quran, nggak paham Quran. Karena nggak paham Quran, nggak paham agamanya sendiri. Begitu nggak paham agamanya sendiri, masyarakat itu tiba-tiba jadi ngumunan. Neng opo sithik ngumun, melu gitu ya. Ada apa dikit ngumun, melu.
Makanya aliran sesat itu di Indonesia itu tumbuh subur. Nabi SAW bilang umat Islam terpecah jadi berapa? 73. Saya pernah bertanya kepada almarhum Buya Yunahar Ilyas rahimahullah, pimpinan Muhammadiyah. Pernah menjabat jadi pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Beliau saya tanya, Buya, berapa jumlah aliran sesat di Indonesia? Beliau menjawab, ada lebih dari 600. Udah, semuanya aktif. Yang aktif lebih dari setengahnya. Aktif itu punya pengajian, punya kantor, punya lembaga, punya jamaah, ada pengikutnya. Jadi di sekitar kita itu ada lebih dari 600 aliran sesat, Pak. Dan semuanya laku. Indonesia jualan apa tuh Pak? Saya nggak payu Pak. Saya jualan minyak goreng ya laku. Jualan agama ya laku. Laku Pak. Laku keras. Terbukti. Lebih dari 300 aliran sesat punya banyak pengikut. Dan polisi Indonesia itu hebat Pak. Penjaranya itu isinya macam-macam. Koruptor, maling, pembunuh di Indonesia itu. Ada lagi Pak, nabi di penjara di Indonesia. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat. Bisa nangkap nabi loh. Di Indonesia itu banyak nabi loh Pak. Saking kita nggak dengar aja. Di Karanganyar itu ada yang ngaku nabi palsu. Tahu nggak jenengan? Nggak tahu? Di Mates sih. Ada yang ngaku nabi palsu. Saya lupa namanya, Nabi Parmin atau nabi siapa itu. Ada namanya. Di Jakarta ada yang ngaku nabi. Hebatnya di Indonesia ini bukan cuman ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku jadi Nabi Isa. Ya. Jadi ditangkap juga oleh polisi. Jadi hebat ya. Nabi Isa dipenjaranya sama polisi kita ini. Tahun 2008, 2009 saya baca Quran, ada orang di Cirebon ngaku menjadi Nabi Isa. Saya Nabi Isa disuruh turun oleh Allah karena akhlak masyarakat sudah bejat. Jadi dikiranya Nabi Isa turun itu untuk membenahi akhlak yang sudah bejat gitu. Padahal Nabi SAW menyatakan bahwa Nabi Isa itu turunnya di Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah hari ini. Di negeri Syam. Turunnya waktu subuh, pagi-pagi, sebelum subuh turun masuk masjid. Mau begitu masyarakat melihat, loh Nabi Isa sudah turun, disuruh jadi imam. Loh, Nabi kok ya? Kata Nabi Isa, jangan saya yang imami. Yang imami imam kalian. Yang imami itu Imam Mahdi. Habis subuh, sholat subuh, beliau mengambil tombak keluar mencari Dajjal dibunuh. Turunnya di mana? Di Damaskus. Bukan nyasar sampai Cirebon. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Isa palsu itu punya pengikut. Karena masyarakat resah, laporkan polisi, tangkap Nabi Isa. Yes. Jadi di penjara Indonesia ada Nabi Isa. Tidak tahu udah bebas atau belum Nabi Isa. Lebih hebat lagi Pak, malaikat Jibril pun ditangkap oleh Indonesia. Di Jakarta itu ada aliran sesat, ya. Pemimpinnya namanya Lia Aminuddin, udah mati. Dia itu bukan cuma ngaku nabi, dia ngaku jadi Jibril. Waktu di persidangan dipanggil, saudara Lia Aminuddin, diam dia. Kenapa tidak menjawab? Nama saya Jibril. Hakimnya judek. Saudara Jibril, ya. Bersalah penjara. Yang malaikat barang di penjara ini. Apa nggak ngeri? Itu aliran sesat yang saya cerita aja jenengan ketawa loh. Jenengan ketawa ini kan cerita-ceritain. Gumun, kok yo iso, kok ngono ya dipercaya. Jangankan begitu Pak, yang bodoh aja banyak yang percaya Pak. Ada Kiai Kanjeng, apa namanya? Dimas Kanjeng, apa namanya?
Yang duplikatkan uang itu loh Pak. Kanjeng pribadi itu namanya siapa itu ya. Itu salah satu pengikutnya seorang ibu-ibu profesor doktor di salah satu kampus Islam. Si Kiai Kanjengnya ini ditangkap polisi, sudah bilang saya menipu, minta maaf. Itu si profesor itu enggak, itu masih itu kiai, itu wali begini. Loh, walinya itu sudah bilang saya nipu kalian. Saya minta maaf. Enggak, pokoknya sampean wali. Loh sampean lo tamu sih, enggak, pokoknya sampean wali. Kalau nggak di Indonesia nggak ada orang kayak gitu. Ya. Segala macam aliran ada Pak. Yang saya ceritakan jenengan ketawa ada banyak. Yang saya ceritakan jenengan ngeri juga ada banyak. Ada namanya aliran Ingkarus Sunnah. Bikin yayasan di Karanganyar namanya Yayasan Tauhid Indonesia. Disingkat YATAI. Itu bukan yang nyingkat, bukan saya. Itu mereka sendiri yang nyingkat. YATAI, baca YATAI, Yayasan Tauhid Indonesia. Namanya bagus ya. Tapi kafir Pak, ingkarus sunnah, nggak mau percaya sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi aliran namanya Syiah, pernah dengar? Syiah itu ngeri sekali Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu sama orang Yahudi, kemudian tanya, Mas, sampean Yahudi ya? Umat paling baik menurut orang Yahudi itu siapa Pak? Nanti Yahudi paling, dia sahabatnya Nabi Musa, betul nggak? Yang menemani Nabi Musa. 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa. Kalau bapak-bapak tanya, ibu-ibu tanya ke orang Nasrani, orang Kristen, siapa umat terbaik di kalangan umat Kristiani? Pasti jawab siapa? Oh, Hawarinya Nabi Isa. Pengikut setianya Nabi Isa sampai titik terakhir ketika diangkat Nabi Isa itu ya, mau dikepung, mau ditangkap oleh Romawi, dia yang masih ada di situ. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tanya sama orang Syiah, Mas, sampean Syiah, iya. Umat paling jahat, orang paling elek dhewe ning nggone agama sampean itu sapa? Jawabannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar bin Khattab. Pokoknya sing apik-apik ning nggone Islam, elek-elek ning nggone Syiah. Padahal Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau langsung menjawab siapa? Aisyah. Loh, kalangan laki-laki ya Rasulullah, bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang paling hebat nomor 1 setelah Nabi siapa? Menurut jenengan? Abu Bakar As-Siddiq. Terus siapa? Umar. Terus siapa? Utsman. Terus siapa? Ali. Lah itu urutannya begitu. Tapi kalau orang Syiah, orang paling elek nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Utsman, nomor 3 Ali, persis urutannya. Nomor 3 Utsman. Mereka Ali, jadi pokoknya Ali, lainnya kafir. Bencinya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Padahal termasuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuduh istri kekasih yang paling dicintai oleh Nabi berzina. Jadi mereka menuduh istrinya Nabi itu berselingkuh. Tapi kalau kira-kira bapak-bapak nih, ibu-ibu di sini nih, ada orang Syiah ceramah di sini menjelek-jelekkan sahabat Nabi, sampean terima nggak? Nggak terima. Tapi kalau ceramahnya bukan masalah menjelek-jelekkan sahabat Nabi, oke kita ganti temanya. Apa itu? Nikah mut'ah. Wah, seneng kabeh Pak. Dikarangke hadis palsu. Sampean nggak ngerti toh? Ini hadis sahih apa hadis palsu? Berkata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, jangan kan percaya loh. Oh iya Sahih Bukhari ya. Berarti hadisnya sahih. Padahal Sahih Bukhari itu wujudnya kayak apa? Mungkin ada yang belum pernah lihat. Kemudian bilang, saya tuh subhanallah Pak, arep ngapal ke hadis yang sahih itu susah. Tapi subhanallah, kalau dengar hadis yang palsu itu langsung kilingan. Saya sampai heran, pengennya diwalik sing sahih sing kilingan, sing palsu gak usah kilingan. Tapi saya itu kalau dengar hadis yang palsu, itu ingat terus. Kalau dengar yang sahih, lupa.
Ya, ini aneh ini. Jadi nikah mut'ah itu Pak, menurut Syiah nikah mut'ah itu jadi namanya kawin kontrak. Kawin pakai masa berlaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, di buku nikahnya itu ada masa berlakunya nggak? Ada Pak? Pengen dikasih nggak? Ibu-ibu pengen dikasih Bu di buku nikahnya masa berlaku? Expired itu ya. Nikah mut'ah itu nikah pakai batas waktu yang disebutkan di ijab kabul. Dan dalam nikah mut'ah perempuan boleh nikahkan dirinya sendiri, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Jadi ada mas-mas ketemu sama mbak-mbak. Mbak, sampean ayo, aku nikah sama sampean. Oh iya, ini nggak pakai wali, nggak pakai ini. Saya suka sama sampean. Berapa? Saya maharnya 300.000. Mau. Berapa lama? 2 malam. Ya udah. Saya nikahkan diri saya. Ngomongnya begitu, si perempuannya. Saya nikahkan diri saya kepadamu dengan mahar 300.000 selama 1 malam. Nanti perempuannya, lakinya jawab apa? Qabil tuh. Sah. Hah? Langsung. Jangankan 1 malam. Dalam beberapa kitab fikih Syiah itu saya itu subhanallah ya sering membaca kitab Syiah. Setiap membaca kitab Syiah baru itu mendapatkan hal ngeri yang baru. Ya, di antaranya ini. Akad nikah sekali hubungan badan. Jadi saya nikah kepadamu untuk sekali hubungan badan. Sah, qabil tuh. Para ulamanya mengatakan begitu selesai hubungan badan harus menutup auratnya masing-masing. Jadi selesai langsung tutup auratnya masing-masing, selesai. Imamnya ditanya dalam kitab Al-Kafi, itu imamnya ditanya, wahai Syekh, saya nikah mut'ah dengan seorang perempuan. Saya selidiki, setelah saya nikah, saya selidiki ternyata dia sudah punya suami. Saya harus bagaimana? Jadi nikah mut'ah sama wanita bersuami. Jawaban imamnya apa? Lah ngapain kamu nyari-nyari? Ngapain kamu cari? Maksudnya ngapain kamu teliti itu kenapa? Udah nikah aja, nggak usah urusan punya istri, punya suami, nggak usah urusan. Pokoknya nikah gitu. Mau udah punya suami, nggak punya suami bukan urusanmu. Yang penting dia mau, kamu mau, selesai sudah. Ini saya nggak ngarang. Saking bukunya aja nggak tak bawa. Kalau bawa kan banyak itu ya bukunya. Supaya masyarakat senang dikasih hadis palsu. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti berkatanya ceramahnya dengan apa? Berapi-api supaya masyarakat apa? Percaya. Barang siapa nikah mut'ah, kemudian dia mandi janabah maksudnya. Allah akan ciptakan setiap tetesan airnya itu 70.000 malaikat memohonkan ampun buatnya sampai hari kiamat ini. Hadis rawahu Demit, rawahu Bukhari, rawahu Demit. Barang siapa nikah mut'ah sekali derajatnya seperti Al Hasan, nikah mut'ah 2 kali seperti Al Husain, nikah mut'ah 3 kali seperti Ali, nikah mut'ah 4 kali seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan nikah mut'ah 4 kali derajatnya dia sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda mana yang nggak senang dengar gini Pak? Wah semangat ini Pak. Wah enak ini sing dinteni iki Pak. Di Bandung itu banyak anak-anak muda nikah mut'ah Pak. Sampai salah seorang dokter didatangi pasien, dicek ternyata kena penyakit HIV. Penyakit yang ditanya, ini berjilbab kamu hubungan zina sama siapa? Saya nggak zina Pak, saya nikah. Nikah sama siapa? Sama fulan. Loh. Ternyata pengikut Syiah. Ternyata pengikut Syiah. Anak-anak muda-muda itu. Dan ini di masyarakat yang tidak bisa baca Quran ini mengerikan, betul nggak? Di kalangan masyarakat yang bisa baca Quran dan tidak rutin membaca itu juga mengkhawatirkan. Belum lagi setan-setan liberal, itu lebih ngeri lagi. 2 hari yang lalu saya baca.
Mereka mengatakan apa? Jadi di Al-Quran itu terang-terangan Pak, itu Al-Quran itu tidak toleransi. Menafsirkan kul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu ayat dianggap tidak bertoleransi. Maka menurut mereka la yang di surat Al-Kafirun tadi maknanya bukan tidak, tapi justru menekankan. Jadi menurut mereka artinya apa? Wahai orang-orang kafir, aku benar-benar menyembah apa yang kalian sembah. Kalian menyembah apa yang aku sembah. Aku juga apa namanya? Jadi kita itu dimain-mainkan betul. Al-Quran itu dimain-mainkan betul. Tafsirnya diolah-alik, dirusak. Tidak menyembah, jadi apa? Malah benar-benar menyembah. Adalah kafir-kafir. Baru 2 hari yang lalu saya baca buku salah satu penulis liberal. Salah seorang menulis disertasi doktor, kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Konsep milkul yamin, konsep perbudakan dalam Islam. Di antara pasal yang dia bahas adalah zina itu tidak dosa, tidak dihukum ketika dilakukan suka sama suka. Yang dihukum dicambuk itu kalau memaksa. Sampai tak ceritanya gede-gede. Padahal ya bukan dokter. Sing dokter pinter malah keblinger. Masalahnya bukan dokter atau tidak dokter, tapi apa? Hati dan iman ini, Pak. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Oh, ayat indah sekali, Pak. Orang-orang beriman dan beramal soleh akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya dengan imannya dia itu. Kita beriman, ya Allah, saya beriman kepadamu ya Allah, beri petunjuk, kasih petunjuk sama Allah. Meskipun enggak doktor, meskipun enggak profesor, ya, kalau beriman dan diikuti imannya dengan amal soleh, pasti Pak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kuliah. Tapi memang enggak pinter, diberi petunjuk tapi tidak pinter. Kalau diberi petunjuk kuliah, belajar, diberi petunjuk tidak keblinger plus pinter. Tapi kalau pinter belum tentu dapat petunjuk. Belum tentu dapat petunjuk. Makanya kita dapati bapak-bapak nggak mau sama aliran sesat. Semua aneh-aneh gitu. Lagu ya apa orang mudeng nih ketok aneh-aneh. Itu diberi petunjuk tapi nggak pinter. Hatinya menolak. Siapa yang membuat hatinya menolak? Allah. Dengan apa? Dengan imannya dia dan amal soleh. Makanya bapak-bapak ibu-ibu di bulan Ramadan ini, ayo kesempatan besar, kesempatan emas untuk kita meningkatkan kualitas iman kita dan amal soleh kita. Maka saya mengajak diri saya dan juga mengajak bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini. Kesempatan bulan Ramadan ini, ayo baca Quran banyak-banyak. Ayo tilawatul Quran banyak-banyak. 11 bulan kita nggak megang mushaf. Yang selama ini mushafnya ditaruh di lemari, dikeluarin Pak, dilapin debunya itu. Ya. Dicium, didebu, dibersihkan Pak, dicium, dibuka, dibaca. Ayo dibaca. Banyak-banyak baca Quran. Baca Quran itu melelahkan atau enggak? Enteng kan? Enggak usah teriak-teriak bacanya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhan. Capek enggak? Enggak. Tapi masalahnya itu tadi, betah apa tidak betah. Kadang-kadang saya melihat bapak-bapak itu ngaji, habis ngaji capek, habis itu keluar nongkrong ngobrol sampai pagi. Cari kesel gitu mulai turu. Lah kok kesel orang ngaji malah ngobrol sampai subuh, nek ngobrol kok kuat. Ya. Berarti tadi bukan kuat atau tidak kuat, tapi masalah apa? Betah atau tidak betah. Maka bapak-bapak ibu-ibu, ayo di bulan Ramadan ini, mas-mas semua yang muda-muda juga,
Selama 11 bulan kita leha-leha. Jangan sampai sebulan ini kita termasuk orang yang celaka. Orang yang celaka itu apa, Pak? Orang celaka itu adalah orang yang masuk di bulan Ramadan, keluar lagi, tapi dosanya belum diampuni. Itu ciloko tenan, Pak. Dan Nabi itu suatu hari naik ke mimbar mengucapkan amin. Beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah? Tiba-tiba mengucapkan amin. Para sahabat heran, nggak pernah. Dijawab oleh Nabi SAW, tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan kepadaku, wahai Muhammad SAW, sungguh celaka orang, di riwayat lain sungguh merugi dan masuk neraka. Siapa itu? Kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang, di riwayat lain sungguh merugi dan masuk neraka. Orang-orang yang masuk di bulan Ramadan keluar lagi dan dosanya belum diampuni. Nabi SAW menjawab amin. Jadi doanya Jibril, malaikat paling afdol di langit, diamini oleh Nabi Muhammad SAW, manusia paling afdol di bumi. Mustajab nggak doanya? Mustajab. Maka hati-hati. Adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, yang tua, yang muda, hati-hati. Bulan Ramadan kesempatan emas, berharga, hadiah dari Allah buat kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo baca Quran, ayo banyak-banyak tilawatul Quran. Taraweh jangan bolong. Orang-orang yang taraweh tidak bolong selama 30 hari, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Betul nggak? Pasti salah satu malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Nah tapi tarawehnya kilat ya, tarawehnya kilat berarti Lailatul Qadarnya yuk kilat itu. Jangan kilat Pak, tambahin Pak. 10 terakhir tambahin. Katanya nanti setengah Pak, mulai tanggal berapa? Tanggal 16 Ramadan ya. Malam 16 apa malam 17? Malam kan enggak malam 16, setengahnya pas gitu ya. Malam 17 di sini ngadakan taraweh 1 juz. Taraweh 1 juz. Tadi pas saya pertama tadi taraweh 1 juz siap-siap, itu ditonton teko apa enggak ya? Teko apa enggak ini? Harus datang pokoknya. Kapan lagi Pak sholat taraweh 1 juz Pak? Bapak-bapak ini di rumah sanggup nggak sholat taraweh 1 juz sendiri? Nggak usah Pak, diem di sini, imamnya yang capek. Bapak cuma dengerin aja. Enak nggak? Wis dipenake. Imamnya diundang, imamnya siapa Pak? Wah, Ustaz hafid Quran ya. Ustadznya didatangkan ke sini oleh takmir. Ustadznya yang baca. Ustadznya yang capek. Bapaknya cuman apa? Bapak ibu cuman berdiri dengarkan. Berdiri dengarkan. Coba kalau di rumah sendiri sanggup nggak 1 juz? Nggak sanggup loh? Udah enak, udah diundangkan oleh takmirnya ke sini, ustadznya orang melu ngamplopi. Saya ngamplopi takmire, nggak usah mikir. Betul nggak? Sudah dipenake. Ini kalau nggak kita syukuri, dicabut nikmat ini sama Allah SWT. Tapi kalau disyukuri, nikmatnya makin tambah. Ini nikmat besar. Dari 840 masjid di Kota Solo, 840 loh Pak masjid di Kota Solo nih Pak. Belum Karanganyar ya. Baru Kota Solo ini yang mengadakan sholat tarawih 1 juz cuma berapa masjid? Silakan hitung. Sedikit sekali. Kalau begitu Masjid Nurullah ini termasuk masjid yang sedikit. Disyukuri jamaahnya harus banyak kalau pas 1 juz. Jangan tarawih kilat tok banyak ya. Yang 1 juz sedikit. Biasanya begitu. Ya. Pas 1 juz 2 shaf. 3 shaf. Pas yang kilat rame ya. Apalagi di Jawa Timur ada yang tarawih super kilat itu ya. Ya pertama turbo ya. 6 menit 23 rakaat ya. Saya jadi ingat hadis Nabi SAW. Tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Ngenteni mataharinya tenggelam, yanquru arba'ana qarat, notol 4 kali, tol, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ramadan kita.
menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik yang kita persembahkan untuk Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini saya berjanji akan mempersembahkan untukmu Ramadan ini Ramadan terbaik ya Allah. Maka berikan saya umur sampai selesai ya Allah. Pasti saya akan persembahkan untukmu yang terbaik dari sepanjang umur saya. Sampaikan kepada Allah, komitmen, jalani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita, keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya sudah diampuni. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.